Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Alzafira Adinda dari kelas 2B D3 jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan NIM 2301073030. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Akuntansi Perbankan, yaitu materi mengenai konsep operasional clearing, transfer, payment point, kartu bank, dan bank garansi. Oke, yang pertama di sini aku akan menjelaskan materi mengenai operasional clearing dan transfer. Nah, yang pertama di sini adalah operasional clearing. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengenal apa itu clearing. Clearing adalah fasilitas perbankan yang digunakan untuk mempermudah perhitungan utang dan piutang dari sebuah bisnis. Clearing sendiri terdiri dari beberapa jenis dan mempunyai 4 sistem sekaligus. Clearing ini juga dapat disebut sebagai metode pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lainnya yang tidak dapat langsung diterima oleh pihak yang berhak, melainkan ia harus menunggu selama 2-3 hari kerja setelah proses clearing diajukan. Nah, metode pembayaran ini biasanya dilakukan untuk menuntaskan utang piutang dalam bentuk obligasi, surat dagang, maupun surat berharga jangka pendek. Tarif yang dikenakan antar transaksi clearing ini berkisar antara Rp5.000 sampai dengan Rp15.000. Nah, karena butuh waktu 2-3 hari kerja, tentunya proses clearing ini tidak cocok digunakan untuk menyelesaikan transaksi online shopping. Selanjutnya yaitu ada 3 jenis-jenis clearing yang ada di perbankan. Yang pertama yaitu clearing manual. Clearing manual adalah proses clearing yang dilakukan dengan menghadirkan petugas clearing di suatu tempat yang disediakan oleh penyelenggara clearing dan melakukan pertukaran warkat-warkat clearing secara manual. Secara teknis pelaksanaannya, clearing ini dapat diuraikan sebagai kegiatan perhitungan utang piutang di antara bank peserta clearing secara terpusat dengan cara saling menyerahkan warkat clearing untuk memperluas lalu lintas. Oke, proses clearing manual secara sederhana di antaranya adalah yang pertama, warkat dicatat dalam list clearing sesuai dengan bank peserta clearing. Yang kedua, nominal di list clearing dibuatkan rekapitulasi clearing. Yang ketiga, atas penyerahan clearing dibuatkan billet clearing ke Bank Indonesia beserta warkat penyerahannya. Yang keempat, menerima warkat penarikan clearing on hand dari bank lain beserta billet dan rekap warkat penarikan clearing. Yang kelima, clearing lokal adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah. Yang keenam, clearing antar cabang adalah perhitungan warkat antar bank yang masih dalam satu wilayah cabang bank peserta. Oke, selanjutnya yaitu ada clearing semi-otomatis. Clearing semi-otomasi adalah clearing lokal yang perhitungan dan pembuatan billet saldo clearing dilakukan secara otomasi melalui alat bantu komputer. Namun, pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh bank peserta clearing. Yang ketiga yaitu ada clearing otomatis. Clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaannya perhitungan dan pembuatan billet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Nah, clearing elektronik ini sendiri dapat dikelompokkan juga menjadi yang pertama ada siklus clearing nominal besar. Clearing ini untuk warkat yang nilainya 100 juta ke atas dan dilaksanakan melalui Real Time Gross Settlement System atau BRTGS. Clearing ini juga terdiri atas 2 kegiatan pada hari yang sama, yaitu clearing penyerahan nominal besar dan clearing pengembalian nominal besar. Oke, selanjutnya yaitu ada siklus clearing nominal retail. Clearing ini untuk warkat yang nilainya kurang dari 100 juta. Clearing terdiri 2 kegiatan pada hari kerja yang berurutan, yaitu clearing penyerahan retail dan clearing pengembalian retail. Oke, selanjutnya yaitu adalah warkat clearing. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu warkat. Nah, warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi diantaranya yaitu adalah cek.
cek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia atau BI. Yang kedua adalah biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyampaian dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk biliet giro Bank Indonesia atau BGBI. Yang ketiga, ada wesel bank untuk transfer atau WBUT. Wesel bank untuk transfer ini adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Yang keempat, ada surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. Surat bukti penerimaan transfer ini adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang kelima, itu ada nota debit. Nota debit ini adalah warkat uang yang mereka gunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank sendiri atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Yang keenam adalah nota kredit. Nota kredit ini adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana kepada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank sendiri yang menerima warkat tersebut. Oke, nah sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih mekanisme clearing ini. Terdapat dua mekanisme clearing yang harus diikuti oleh nasabah pengguna clearing, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Dalam menyelesaikan clearing berjangka di Indonesia, kedua tahapan tersebut harus dilalui. Yang pertama yaitu clearing penyerahan. Nah, mekanisme clearing berjangka Indonesia yang pertama di sini adalah mekanisme clearing penyerahan. Mekanisme ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Warkat yang diberikannya adalah warkat kredit keluar atau warkat debit keluar. Warkat kredit keluar ini adalah warkat yang bebannya disalurkan ke rekening nasabah yang mengirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya. Sedangkan warkat debit keluar adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Selanjutnya yaitu ada clearing pengembalian. Nah, mekanisme clearing berjangka Indonesia yang berikutnya itu adalah mekanisme clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima oleh nasabah lain adalah warkat debit masuk maupun warkat kredit masuk. Warkat debit masuk ini adalah warkat yang dikumpulkan nasabah atas beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima warkat. Oke, selanjutnya di sini adalah operasional transfer. Sebelum mengetahui bagaimana sih operasionalnya, kita tentu mengetahui apa sih transfer itu. Transfer sendiri memiliki beberapa pengertian, di antaranya yang pertama, dalam keuangan, transfer ini adalah pengiriman uang yang diterima oleh bank, termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank. Transfer juga dapat diartikan sebagai pemindahan aset, dana, atau hak kepemilikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, dalam ekonomi, transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh satu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain. Nah, transfer antar bank ini merupakan salah satu layanan bank yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran atau transfer uang ke rekening yang berbeda. Biaya transfer yang dikenakan pada nasabah itu berbeda-beda, tergantung jenis layanan transfer yang dipilihnya. Nah, selanjutnya di sini apa aja sih jenis-jenis transfer? Nah, saat ini ada 4 layanan transfer antar bank untuk bertransaksi, yaitu clearing atau lalu lintas giro, real-time gross settlement, transfer online, dan BVAS. Yang pertama adalah clearing atau LLG. Clearing adalah mekanisme transfer elektronik antar bank yang terhubung dengan Sistem Clearing Nasional Indonesia atau SKNI oleh Bank Indonesia. Sistem ini memiliki periode settlement atau pemindahan buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Secara sederhana, bank dari pihak pengirim uang akan memproses transfer ke SKNI. Kemudian, BI akan mengumpulkan uang dalam sistem tersebut terlebih dahulu. Setelah proses dan waktu tertentu, SKNI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan sesuai dengan jadwal dalam 1 hari. Lalu, pihak bank akan mengirimkan uang ke rekening penerima. Karena itu,
Proses clearing ini dapat memakan waktu sekitar 2 hingga 3 hari kerja dan hanya dapat dilakukan di bank. Uang yang dapat dikirimkan dapat bernilai besar maupun tidak lebih dari 500 juta rupiah per transaksi, tergantung pada kebijakan tiap bank ini. Yang kedua yaitu RTGS. RTGS ini adalah sistem transfer elektronik yang terhubung dalam sistem RTGS BI. Mekanismenya mirip dengan clearing. Perbedaannya di sini adalah pemrosesan pemindahan dana dapat berjalan secara real time alias tidak perlu menunggu hingga 2-3 hari kerja. Namun dengan catatan transfer antar bank dilakukan sebelum. Oke, selanjutnya adalah transfer online. Transfer online adalah aktivitas transaksi yang sering dilakukan masyarakat, seperti transfer dari orang tua ke anak, transfer ke saudara, transfer pembayaran belanja online, atau pembayaran transaksi dalam jumlah kecil. Transfer dapat dilakukan melalui internet banking atau mobile banking dengan limit maksimal transfer online ini adalah 50 juta rupiah per transaksi. Yang selanjutnya ada BIFES. BIFES ini merupakan metode transfer antar bank terbaru dari Bank Indonesia. BIFES merupakan infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail lebih cepat dan aman, namun dengan biaya yang lebih murah. Nah, berbeda dengan transfer ke sesama bank yang bebas biaya, transfer antar bank ini dikenakan biaya yang cukup variatif tergantung pada jenis layanan yang digunakan. Biaya ini dikenakan pada pengirim dana. Yang pertama yaitu pada layanan clearing, umumnya pemindahan dana antar bank akan dikenakan biaya berkisar antara Rp3.500 hingga Rp5.000 per transaksi tergantung dari kebijakan tiap bank. Yang kedua, pada layanan RTGS, proses transfer antar bank akan dikenakan biaya berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000. Biaya ini relatif mahal karena transfer antar bank yang dapat dilakukan secara cepat dalam jumlah yang besar. Nah, sementara itu pada layanan transfer online akan dikenakan biaya transfer sekitar Rp6.500 hingga Rp7.500 tergantung pada kebijakan tiap bank. Pada layanan BIFES akan dikenakan biaya sebesar Rp2.500 per transaksi. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai kartu bank. Kartu bank merupakan alat transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk melakukan pembayaran atas barang dan jasa pada pedagang eceran serta melakukan penarikan uang tunai melalui kasir bank atau ATM. Jenis kartu bank dapat beragam, antara lain kartu kredit untuk pembayaran nantinya, kartu debit untuk langsung menarik dana dari tabungan, dan kartu cek atau tabungan. Selain sebagai alat pembayaran, kartu bank juga berguna sebagai identitas saat menguangkan atau mencairkan cek. Nah, jenis-jenis kartu bank diantaranya yang pertama ada kartu debit, yaitu kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN atau Personal Identification Number. Di samping itu, kartu debit merupakan metode pembayaran elektronik yang digunakan untuk melunasi hutang akibat transaksi komersial. Kartu ATM bermagnet strip dan kartu ATM berchip merupakan dua jenis kartu debit yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Meskipun tampilannya mirip, kedua kartu ini tidak sama karena menggunakan teknologi dan langkah keamanan yang berbeda. Yang kedua ada kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit. Tujuan dan fungsi kartu bank. Kartu bank memiliki beberapa tujuan, di antaranya, yang pertama, kartu debit. Kartu debit ini berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk melakukan pembayaran. Kartu debit dapat digunakan untuk berbelanja di toko, menarik uang tunai di ATM, transfer dana, dan lainnya. Dan kartu debit ini juga dapat digunakan di hampir semua supermarket, merchant, dan toko kecil. Yang kedua yaitu kartu kredit. Kartu kredit dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis pembelian secara online maupun offline. Kartu kredit ini juga dapat membantu menjaga keamanan uang karena tidak perlu membawa uang tunai lagi.
Yang ketiga, kartu ATM. Kartu ATM digunakan untuk melakukan transaksi keuangan di mesin ATM. Nah, selain kartu debit dan kartu kredit, ada juga kartu prabayar yang merupakan jenis kartu bank lainnya. Kartu bank memiliki berbagai fungsi, seperti yang pertama, kartu debit berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk bertransaksi. Kartu debit dapat digunakan untuk yang pertama, pembayaran di toko, pembayaran online, penarikan tunai di ATM, transfer dana ke rekening lain, pembayaran tagihan, pengecekan saldo rekening, dan pembayaran internasional. Sedangkan kartu kredit berfungsi sebagai alat pembayaran non-tunai. Kartu kredit dapat memberikan keuntungan seperti reward points dan diskon khusus. Pengguna kartu kredit akan menerima tagihan bulanan dan memiliki waktu tertentu untuk melakukan pembayaran sebelum dikenakan bunga. Nah, selanjutnya ada mekanisme penggunaan kartu bank dan akuntansinya. Mekanisme penggunaan kartu bank, baik debit maupun kredit, memiliki perbedaan dalam cara kerja dan pencatatan akuntansi internasionalnya. Yang pertama, kita bahas mengenai kartu debit. Nah, mekanisme penggunaan kartu debit adalah dengan menggesek kartu di mesin EDC, lalu saldo di bank akan terpotong secara otomatis. Untuk keamanannya, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN saat melakukan transaksi. Yang kedua yaitu kartu kredit. Mekanisme penggunaan kartu kredit adalah dengan memberikan informasi kartu kredit kepada retail seperti nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan kode keamanan CVV. Kemudian, retail akan memproses transaksi dan meneruskannya ke bank penerbit kartu kredit untuk diverifikasi. Jika transaksi disetujui, bank akan mengotorisasi pembayaran dan mengirimkan sinyal ke retail untuk menyelesaikan transaksi. Nah, dalam akuntansi, pencatatan transaksi kartu kredit yaitu meliputi rekening administratif, penerimaan pendapatan komisi dan fee, realisasi karena penggunaan kartu kredit, pelunasan pokok dan bunga, serta penambahan limit dari kartu kredit. Selanjutnya yaitu adalah materi mengenai payment point. Payment point merupakan pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu. Biasanya giro yang milik suatu perusahaan dengan pembayarannya dilakukan melalui bank. Nah, payment point ini adalah salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil seperti pembayaran rekening listrik, telepon, dan air, serta pembayaran kartu prabayar. Tujuan dan akuntansinya payment point ini diantaranya adalah untuk menambah fungsi dan fasilitas baru yang dapat dilakukan melalui bank, dan untuk mempermudah dalam melakukan berbagai jenis pembayaran yang dimiliki hanya dengan mendatangi satu tempat saja. Dan selanjutnya yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat. Akuntansi pada payment point ini melibatkan proses penginputan data, pencetakan bukti transaksi dan pengendalian internal, serta validasi transaksi dan arsip dokumen untuk memastikan transaksi pembayaran dapat dipantau dan direkam dengan akurat. Nah, materi selanjutnya adalah bank garansi. Bank garansi merupakan sebuah jaminan dalam bentuk warkat yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang terjamin. Tujuan dan akuntansinya garansi bank ini yaitu memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau untuk baru mengikuti tender. Yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dalam biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitasnya di mata para nasabah. Nah, apa sih tujuan bank garansi bagi pemegang jaminannya? Yang pertama yaitu memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Nah, yang ketiga yaitu memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha, baik bagi pihak bank maupun bagi pihak akuntansi. Untuk bank garansi melibatkan proses penerimaan pendapatan, pencatatan jurnal transaksi, pengelolaan aset kontingensi, validasi dan laporan, arsip dokumen, serta aspek pajak untuk memastikan transaksi garansi dapat dipantau dan direkam dengan akurat.
Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.